Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puri Purwitasari dengan NIM 210404011 akan menjelaskan analisis latar dalam cerpen Kompas, yaitu Lelaki Aneh di Perpustakaan, karya Rosyid H. Dimas. Cerpen atau cerita pendek adalah suatu karya sastra berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam bentuk suatu kejadian beserta konflik dan juga akhir dari konflik tersebut. Sesuai namanya, cerpen berisi tentang kehidupan yang diceritakan secara pendek dan singkat. Jadi, isi dari cerpen biasanya padat dan langsung kepada inti cerita. Menurut Kosasih 2014 halaman 67 menyatakan bahwa latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bersifat faktual atau bisa pula yang imajiner. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Nah, adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dan pembaca sebagai berikut. Yang pertama, secara teoritis, yaitu untuk menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan karya sastra, terutama unsur intrinsik dalam cerpen berjudul Lelaki Aneh di Perpustakaan. Yang kedua, secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat umum dan terutama bagi para peneliti umum bisa dijadikan sumber untuk diteliti, khususnya dalam cerpen yang digunakan untuk penelitian, yaitu unsur intrinsik, amanat, dan setting untuk cerpen dan bisa sebagai cerminan hidup peristiwa yang pernah dialami. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Moleong 2002, bahwa di dalam metode deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai hasil analisis data. Dengan demikian, penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan untuk memberikan gambaran tentang latar tempat, waktu, dan latar sosial yang tercermin di dalam cerpen Lelaki Aneh di Perpustakaan. Siswantoro 2002 mengatakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah yang terkait dengan subjek penelitian sumber data dalam penelitian ini adalah novel Lelaki Aneh di Perpustakaan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Selanjutnya, latar tempat. Menurut Indrawati 2009, latar merupakan tempat, waktu, serta suasana yang digunakan dalam sebuah cerita. Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar tempat adalah tempat tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Latar akan mempengaruhi pengaluran dan penokohan, dan karenanya menjadi koheren dengan cerita secara keseluruhan. Penggambaran latar tempat dalam cerpen ini yaitu yang pertama, perpustakaan. Disinilah aku, di dalam sebuah ruangan di lantai 2 perpustakaan. Berdasarkan kutipan di atas, bahwa latar tempat dalam cerpen Kompas Lelaki Aneh di Perpustakaan karya Rosyid H. Dimas, yaitu kata perpustakaan. Pada kutipan cerpen di atas menggambarkan seorang tokoh aku sedang berada di perpustakaan kota yang menatap layar laptop, namun di hadapannya ada seorang lelaki berkacamata sedang membaca buku dengan cara terbalik, membuatnya merasa heran dan bertanya-tanya, dan ia memotretnya diam-diam dan mengunggah foto itu ke akun Twitternya. Kemudian yang kedua, di dalam kereta. Kini aku duduk di sebuah kereta dalam perjalanan pulang. Berdasarkan kutipan ini menggambarkan saat perjalanan pulang, tokoh aku kembali teringat lelaki tadi. Dilihat sudah banyak komentar dari orang-orang. Salah satu komentarnya yaitu, mungkin dia mengidap disleksia. Tokoh aku tertarik dengan kemungkinan itu. Ia mencari referensi dari jurnal-jurnal ilmiah tentang penyakit itu. Kemudian yang ketiga, di ruang tengah. Kami berkumpul di ruang tengah malam ini, menunggu sinetron yang sempat ditweet oleh seorang menteri yang membuatnya menjadi bahan omongan. Berdasarkan kutipan ini menggambarkan saat berada di ruang tengah sedang asik menonton sinetron, tokoh aku menceritakan kejadian yang dilihatnya tadi, yaitu lelaki aneh di perpustakaan tadi kepada ayah, ibu, istri, dan anaknya. Tetapi mereka tidak memberikan tanggapan apapun. Namun, anaknya menelengkan kepala seperti tengah memikirkan sesuatu dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Selanjutnya, latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita fiksi. Masalah kapan tersebut umumnya dikaitkan dengan waktu kejadian di dunia nyata, waktu faktual, dan waktu yang ada kaitannya dengan peristiwa sejarah. Nurgiantoro 2010. Latar waktu juga digambarkan dalam cerpen Kompas, Lelaki Aneh di Perpustakaan. Hal itu terlihat pada kutipan berikut. Yang pertama, selamat siang.
Sambil berpura-pura mengetik, aku membalas anggukannya sebagai pengganti selamat siang untuk pukul 14.05. Berdasarkan kutipan tersebut, menunjukkan bahwa tokoh aku sedang mengintai lelaki itu dari balik laptopnya. Tiba-tiba, mata mereka bertemu dan saling menatap. Lelaki itu tersenyum dan membuat anggukan kecil, dan tokoh aku membalas anggukan lelaki itu padanya sambil berpura-pura mengetik. Yang kedua, malam. Kami berkumpul di ruang tengah malam ini. Kutipan tersebut terdapat latar waktu pada kata malam ini, menunjukkan seorang tokoh aku sedang berkumpul dengan ayah, ibu, istri, dan anaknya yang sedang menonton sinetron. Lalu tokoh aku menceritakan kejadian tadi di perpustakaan kota, yaitu lelaki aneh di perpustakaan. Selanjutnya, latar sosial. Latar ialah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Atau definisi layar yang lainnya ialah unsur intrinsik pada karya sastra yang meliputi ruang, waktu, serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa di dalam karya sastra. Latar sosial juga digambarkan dalam cerpen Kompas lelaki aneh di perpustakaan. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. Yang pertama yaitu keramahan. Ia tersenyum dan membuat anggukan kecil sambil berpura-pura mengetik. Aku membalas anggukannya sebagai pengganti sapaan, hai, halo, atau yang lebih formal, selamat siang. Berdasarkan kutipan tersebut, digambarkan seorang tokoh aku adalah orang yang ramah terhadap orang yang tidak dikenal atau baru dilihat. Latar sosial tokoh yaitu membalas senyuman orang yang tidak dikenalnya. Yang kedua yaitu adab. Kurai handphone, lalu diam-diam mengambil foto lelaki itu dan bukunya. Aku mengunggahnya ke Twitter. Berdasarkan kutipan tersebut, seharusnya tokoh aku tidak boleh mengambil diam-diam foto lelaki itu tanpa sepengetahuannya. Apalagi sampai mengunggah ke akun Twitternya. Itu sama saja dengan tidak memiliki sopan santun. Juga tokoh aku bisa dikategorikan sebagai pelecehan dan pelanggaran privasi seseorang. Kesimpulannya adalah, dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa cerpen atau cerita pendek adalah suatu karya sastra berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam bentuk suatu kejadian beserta konflik dan juga akhir dari konflik tersebut. Sesuai namanya, cerpen berisi tentang kehidupan yang diceritakan secara pendek dan singkat. Jadi, isi dari cerpen biasanya padat dan langsung kepada inti cerita.